Panel pertama menunjukkan masa lalu Chifuyu ketika baru masuk SMP. Terlihat Chifuyu sedang dibicarakan anak lain karena baru pertama masuk dia langsung dipanggil ke ruangan BK. Hal itu terjadi karena Chifuyu telah menghajar anak dari kelas lain. Terlihat Chifuyu menginjak kakak kelasnya sembari berkata, "Dengan siapapun aku tidak akan ngomong sopan senpai, karena akulah penguasa di tempat ini." Teman-teman Chifuyu yang berjalan di koridor sekolah mengatakan bahwa Chifuyu sangatlah keren. Bahkan seorang senior dibuat tidak berkutik melawannya. Mereka yakin bahwa Chifuyu mungkin saja bisa menguasai seluruh Tokyo. Tetapi Chifuyu berkata bahwa dirinya tidak peduli tentang hal itu, karena ia sadar jika senior-seniornya hanyalah orang lemah dan tidak peduli pada mereka. Chifuyu yang berada di dalam kelas dipanggil oleh temannya karena ia ingin memberitahukan bahwa terdapat anak kelas 3 yang tidak diluluskan tahun ini. Ia berpikir mungkin saja anak itu sangat kuat untuk Chifuyu lawan. Tak butuh waktu lama, Chifuyu langsung berdiri dan mengatakan dirinya akan menghajar anak kelas 3 itu. Sebelum anak itu berpikir dialah penguasa di sini. Chifuyu langsung mencari anak itu ke kelasnya. Namun betapa terkejutnya Chifuyu, ternyata anak itu terlihat seperti anak kutu buku dengan memakai kacamata dengan rambut yang memakai orang-aring. Chifuyu yang melihat anak itu mulai bertanya-tanya, kenapa anak yang terlihat pintar itu bisa tidak diluluskan? Sementara teman-teman Chifuyu mulai bertaruh dan menebak-nebak. Mungkin saja orang itu sering membolos karena terus dibully, atau dia orang yang tertutup. Bahkan mungkin saja karena orang itu terlalu pintar. Chifuyu lalu memutuskan untuk masuk ke dalam kelas dan berniat langsung mencari tahu orang itu. Cowok cupu yang melihat Chifuyu duduk di depannya langsung menanyakan nama orang yang berada di depannya. Chifuyu yang melihat orang itu terlihat bodoh dalam menulis langsung bertanya kenapa orang yang tidak pintar dalam menulis berpakaian seperti itu. Kemudian orang itu dengan serius mengatakan bahwa dirinya tidak diluluskan lagi karena dirinya tidak mau membuat ibunya menangis. Chifuyu yang mendengar hal itu langsung mengajarinya, dan orang itu terlihat sangat senang. Lalu cowok cupu itu mengatakan bahwa Chifuyu ternyata orang yang baik. Chifuyu yang penasaran mencoba mencari tahu apa yang sedang ditulis seniornya. Ternyata orang itu sedang menulis sebuah surat. Chifuyu langsung meledeknya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang aneh, sehingga membuat orang itu langsung merasa malu. Namun Chifuyu kembali mengajarinya. Sepulang sekolah, terlihat Chifuyu sedang berjalan bersama teman-temannya. Terlihat teman-temannya masih menertawakan orang cupu tadi. Namun Chifuyu berkata bahwa dirinya penasaran dengan orang itu. Tak lama kemudian mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun tiba-tiba Chifuyu dihadang oleh beberapa sekelompok geng motor. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka akan menghajar Chifuyu karena telah menghajar habis salah satu anak buahnya. Ketua geng tersebut lalu mendekatkan wajahnya kepada Chifuyu sambil berkata, "Aku akan mengajarimu cara sopan santun yang benar." Tapi tiba-tiba Chifuyu langsung menyundul wajah orang itu menggunakan kepalanya. Dengan ekspresi pura-pura bodohnya, Chifuyu berkata, "Ups, maaf, aku tadi mau menunduk, tapi kepalamu menghalangiku." Terlihat Chifuyu langsung membuka seragamnya sembari mengolok-olok mereka. Dalam perkelahian, Chifuyu terlihat kewalahan karena melawan mereka semua sendirian. Lalu salah satu orang tersebut mengambil sebuah penyapu untuk memukul Chifuyu. Tapi tiba-tiba muncul anak kelas 3 yang terlihat cupu tadi sambil berkata, "Keroyok melawan satu orang dan menggunakan senjata? Sialan, cupu kali kalian." Mendengar ejekannya, orang itu langsung terlihat kesal. Chifuyu terlihat kaget melihat anak cupu itu berada di sana. Dalam keadaan terancam, anak cupu itu mengatakan bahwa dirinya berterima kasih karena suratnya telah dikirim. Kemudian sebagai ucapan terima kasih kenapa tidak membiarkanku ikut bergabung. Chifuyu yang terlihat khawatir malah berkata, "Kau bodoh, ini bukanlah tempatmu." Lalu tiba-tiba anak cupu itu langsung menghajar bos geng motor tersebut. Ia mengalahkannya hanya dengan sekali pukul. Kemudian anak cupu tadi langsung membuka kacamata dan pengikat rambutnya sembari berkata, "Kapten divisi pertama geng Tokyo Manji, Baji Keisuke." Tak butuh waktu lama, Baji langsung menghajar dan mengalahkan mereka semua sendirian. Chifuyu hanya bisa melongo melihat semua itu.
Lalu Baji menghampiri mereka yang sudah babak belur dan berkata, "Kalau salah satu teman kami terluka, kami akan menginjak-injak siapapun yang melakukan itu. Jadi ingat dengan benar, dia adalah temanku. Kalau kalian macam-macam lagi, kami akan menyapu bersih geng kalian." Semua anggota geng motor yang sok jago tadi hanya bisa diam ketakutan. Kemudian Baji memanggil Cifuyu dan menanyakan apakah dirinya suka dengan Indomie rasa kuah soto. Tak lama kemudian Baji mengajak Cifuyu untuk mampir ke rumahnya untuk makan Indomie yang dibagi dua. Semenjak hari itulah Baji menjadi orang pertama yang Cifuyu segani dan juga ia hormati. Panel lalu menunjukkan Takemichi yang sedang berada di depan sekolah Mitsuya. Lalu dari belakang, Takemichi dipanggil oleh seseorang yang ternyata adalah Pehyan dengan memakai baju yang terlihat norak di dalam seragamnya. Pehyan mengatakan bahwa Mitsuya sedang sibuk, sehingga dia diminta untuk menjemput Takemichi. Lalu mereka sampai di salah satu ruangan klub. Pehyan mengatakan dirinya tidak tahan dengan wanita yang berada di dalam sana. Lalu tiba-tiba, seorang wanita membuka pintu dan langsung mengomeli Pehyan. Karena Pehyan pasti berniat mengganggu kesibukan ketua klubnya. Pehyan terlihat gugup dan ketakutan menerima omelan wanita tersebut. Tak lama kemudian Mitsuya muncul dan langsung menemui Takemichi. Di sana Mitsuya berkata dia sengaja meminta Pehyan datang ke sini untuk mengantarkan Takemichi. Tetapi wanita itu berkata, ketua Mitsuya adalah satu-satunya cowok nakal yang tidak ia benci. Takemichi tampak kaget karena Mitsuya menjadi ketua di sebuah klub menjahit. Mitsuya meminta Takemichi untuk menunggu terlebih dahulu, karena sebentar lagi sesuatu yang dibuatnya akan segera jadi. Takemichi terlihat masih tidak menyangka, karena Mitsuya yang dia kenal adalah salah satu pemimpin geng Tauman. Takemichi yang sedang menunggu mulai bertanya kepada Pehyan, kenapa Mitsuya memanggilnya kemari. Lalu Pehyan mengatakan bahwa Mitsuya sedang membuatkan Takemichi sebuah seragam. Mitsuya mengatakan bahwa ini adalah cara dia berterima kasih kepada Takemichi karena sudah menyelamatkan Draken pada pertarungan 3 Agustus sebelumnya. Oleh karena itu Mitsuya ingin memastikan bahwa dirinya lah yang membuatkan seragam Takemichi. Setelah seragam itu selesai dibuat, Takemichi sangat bersemangat mencobanya dan tidak sabar menunggu pertemuan besok. Di hari berikutnya terlihat semua anggota Tauman berkumpul mengadakan pertemuan. Terlihat juga Takemichi yang dipanggil oleh Mitsuya dan Pehyan untuk maju ke depan. Di sana semua kapten dari geng Tauman terlihat. Dengan mantap Takemichi berjalan menggunakan seragam barunya. Draken yang melihat Takemichi langsung tersenyum dan mengolok-olok seragam baru Takemichi. Tetapi dengan wajah serius Draken berkata, "Sekali lagi selamat datang di geng Tokyo Manji." Takemichi dengan penuh semangat langsung membungkuk memberi hormat pada Draken. Setelah itu Draken langsung mengumumkan bahwa pertemuannya akan segera dimulai dan ia meminta Takemichi untuk bersiap-siap. Beberapa saat kemudian muncul Maiki yang ternyata diikuti oleh Hanma dan juga Cifuyu di belakangnya. Takemichi bersama anggota squad yang lain tampak kaget melihat Hanma datang bersama dengan Maiki dan Cifuyu. Tapi tiba-tiba Draken berkata bahwa pertemuan kali ini akan menjadi pertemuan yang berbeda karena mereka akan mengakhiri pertempuran Halloween berdarah. Tampak semua anggota Tauman masih kebingungan kenapa Hanma yang merupakan salah satu pemimpin Valhalla berada di pertemuan kali ini. Takemichi mulai bertanya-tanya, apakah Maiki benar-benar akan menyampaikan hal yang penting padanya. Maiki mulai berbicara dengan memuji semua anggota Tauman yang terus berusaha. Walaupun melawan geng yang jumlah anggotanya lebih banyak, pertempuran Halloween berdarah dapat dimenangkan oleh Tauman. Maiki lalu mengatakan bahwa Hanma yang merupakan wakil Valhalla mempunyai pesan terkait kekalahannya. Hanma mulai memperkenalkan diri di hadapan semua anggota Tauman. Setelah itu, ia menjelaskan jika selama ini Valhalla tidak mempunyai seorang pemimpin. Oleh sebab itu, Hanma mengumumkan bahwa saat ini Valhalla akan bergabung dengan Tauman. Sontak semua orang kaget mendengar pengumuman dari Hanma. Mereka tak percaya jika Tauman kini sudah bertambah besar. Semua anggota mulai berteriak menggaungkan nama Tauman. Sementara Takemichi yang mendengar hal tersebut merasa ada yang aneh. Lalu Hanma mengatakan jika ada seseorang yang menghubungkan Tauman dan juga Valhalla, dia adalah Kisaki Teta. Takemichi yang mendengar nama Kisaki Teta langsung teringat kembali pesan Baji yang mengatakan bahwa Kisaki adalah musuh sebenarnya.
Seketika itu juga Takemichi sadar jika semua perjuangannya kemarin akan sia-sia saja, karena Kisaki tetap akan menguasai Toman dengan penggabungan ini, sehingga Toman akan menjadi organisasi jahat di masa depan. Setelah mengumumkan hal tersebut, Maiki menjelaskan akan ada satu hal lagi yang akan dibahas. Meskipun kita berhasil memenangkan pertempuran Halloween berdarah, tapi kita juga kehilangan satu anggota. Kapten Divisi 1 Baji Keisuke mati pada hari itu. Sontak semua anggota Toman langsung hening menyadari kehilangan besar yang dirasakan pemimpinnya. Namun Maiki tetap tegar untuk menata kembali masa depan geng yang sudah ia buat bersama teman-temannya. Sehingga ia menyuruh Chifuyu untuk menyampaikan pengumuman penting lainnya. Di sana Chifuyu mengaku jika ia sebenarnya ingin meninggalkan Toman. Namun Maiki mencegahnya karena itu akan membuat anggota Divisi 1 kehilangan semangat. Dengan wajah murungnya, Chifuyu berkata, "Memimpin Divisi 1 adalah tanggung jawab besar bagiku. Namun aku sudah membicarakan hal ini selama berhari-hari bersama Maiki." Lalu tiba-tiba, dengan suara lantang dan ekspresi yang tegas, Chifuyu mengumumkan jika ia akan menyebutkan nama orang yang akan ia ikuti. Dan ternyata orang itu adalah Hanagaki Takemichi. Chifuyu mengangkatnya menjadi kapten Divisi 1 Toman. Takemichi masih melongo dengan pengumuman yang dikatakan Chifuyu. Namun Chifuyu berkata bahwa Baji pasti menginginkan hal ini, karena sebelum kematiannya Baji meninggalkan tanggung jawab kepada Takemichi. Kemudian dengan berteriak, Maiki memanggil Takemichi. Ia menyuruh Takemichi mengangkat kepalanya dan memberikan tanggapan atas pengumuman yang dikatakan Chifuyu. Lalu tiba-tiba Takemichi mengingat kembali semua perkataan teman-temannya di masa depan, dari Naoto, Akun, bahkan juga Baji. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berucap jika dirinya masih bisa mengubah Toman. Kemudian dengan mengangkat kepala, Takemichi berteriak jika ia bersedia menjadi kapten Divisi 1 Toman. Draken dan Mitsuya tersenyum melihat jawaban Takemichi. Begitupun juga Maiki yang berkata jika Takemichi sedikit terlalu tinggi mengangkat kepalanya. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita dijelaskan masa lalu Chifuyu ketika pertama kali bertemu Baji. Sehingga kita menjadi mengerti sehancur apa perasaan Chifuyu ketika menyadari jika Baji sudah pergi untuk selamanya. Selain itu, ternyata Kisaki memanglah musuh yang sangat ulet. Walaupun Takemichi berhasil menyelamatkan Kajutora, ia masih tetap bisa menggabungkan Valhalla ke Toman. Walaupun Takemichi juga mempunyai kesempatan untuk mengubah Toman karena akhirnya ia menjadi kapten Divisi 1 menggantikan almarhum Baji. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.